Mana yang lebih Anda sukai, menjadi generalis atau spesialis? Ya tentu jawabannya beda-beda ya, tergantung keadaan diri masing-masing dan situasi yang dihadapi. Ada yang kemudian akhirnya memilih untuk menjadi orang spesialis, tapi ada juga yang kemudian dengan sangat yakin, sangat percaya diri memilih menjadi orang yang generalis. Nah, teman-teman semua, menjadi spesialis dan generalis sebenarnya adalah sebuah cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan. Nah, kalau mau disederhanakan, itu paling tidak ada dua jenis masalah. Yang pertama namanya kind problem, dan yang kedua namanya wicked problem. Kind problem itu adalah masalah yang sudah jelas polanya ya, sudah jelas polanya, modelnya, bentuknya, mekanismenya, strukturnya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan model yang seperti itu memang perlu orang-orang khusus yang harus menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, misalnya dalam dunia profesi kita mengenal profesi dokter, kita mengenal profesi akuntan, ya, kita mengenal profesi-profesi yang lain. Nah, beberapa profesi yang saya sebutkan tadi itu adalah profesi yang memang harus diselesaikan oleh orang-orang yang spesialis. Nggak mungkin misalnya seorang lawyer disuruh menjadi seorang dokter dan lain sebagainya ya. Jadi memang mereka adalah apa namanya, masalah-masalah yang memang membutuhkan orang-orang spesialis. Dan karena spesialis pengalaman pengalaman jam terbang dan bahkan kecepatan mereka dalam belajar sangat menentukan berhasil atau tidaknya mereka. Ya, sangat menentukan berhasil atau tidaknya mereka. Termasuk dalam hal ini adalah ketika kita menjadi seorang atlet, dunia olahragawan ya. Ya, dunia olahragawan. Jadi seorang atlet itu semakin dini dia berlatih ya, dan dengan pengalaman dia yang panjang maka dia akan menjadi orang hebat di sana. Tidak bisa misalnya ada orang di luar dunia itu tiba-tiba misalnya dia berprestasi bisa mengalahkan juara dunia ya. Saya tidak bisa membayangkan ada orang awam begitu ya yang tidak pernah berlatih bulu tangkis tiba-tiba ketika dia terjun dalam dunia bulu tangkis misalnya dia berhasil mengalahkan Victor Axelsen ya dari Denmark ya kalau tidak salah ya. Jadi tidak bisa. Ini adalah kind problem dan memang yang dibutuhkan adalah orang-orang spesialis. Nah, ada lagi namanya wicked problem. Wicked problem itu adalah masalah yang lebih kompleks, yang random, yang acak, yang tidak jelas bentuknya dan lain sebagainya. Maka dunia yang seperti ini memang akhirnya membutuhkan orang-orang yang generalis, ya, membutuhkan orang-orang yang generalis. Misalnya dunia politik, bisnis ya dan lain sebagainya. Nah, dan dalam dunia politik misalnya ya, dalam dunia politik itu kan ternyata tidak selalu jam terbang, pengalaman ya, dan durasinya bergelut dalam dunia politik membuatnya selalu hebat, enggak ya. Bisa jadi dia akan dikalahkan oleh para pendatang baru yang tidak pernah punya pengalaman politik sebelumnya, tiba-tiba terjun dalam dunia politik. Nah, bisa jadi dia bisa mengalahkan politisi yang lebih senior. Kenapa? Karena ini bukan kind problem yang sudah ada pola dan lain sebagainya. Ini dunia yang acak, ini dunia yang random, yang tidak jelas bentuk, model, pola dan lain sebagainya sehingga siapapun akhirnya bisa ya, bisa terjun dan kemudian bisa berprestasi di situ gitu. Nah, dari sini kita jadi bisa memahami bahwa dunia profesi secara umum memang dunia profesi yang membutuhkan spesialis, orang-orang yang spesialis ya. Kenapa? Karena masalah yang mereka hadapi adalah masalah yang sifatnya can problem. Tapi masalah kehidupan secara umum akhirnya bisa kita pahami, bisa kita simpulkan adalah masalah-masalah yang banyak bersifat wicked problem gitu ya. Masalah-masalah yang sifatnya tadi random, acak dan lain sebagainya sehingga yang dibutuhkan adalah orang-orang yang generalis. Dan bahkan tren hari ini kalau saya baca beberapa artikel buku, banyak tren hari ini yang kemudian menjelaskan kepada kita bahwa dunia profesi hari ini masalah yang dihadapi tidak hanya bersifat kayak problem, tapi juga bersifat wicked problem sehingga kemudian orang-orang yang generalis juga dibutuhkan di situ, bekerja di situ dan lain sebagainya ya. Begitu. Nah, lalu kalau kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi seorang yang generalis? Nah, ternyata salah satu ilmu kunci itu kalau kalau menurut saya adalah kemampuan kita untuk menganalogikan, kemampuan kita untuk mengasosiasikan. Kenapa? Karena orang generalis itu kan orang yang dia akan berada pada lintas bidang studi, lintas bidang pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya jam terbang sebelumnya. Terus memakai apa dia? Apa tools yang dia maksimalkan ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi? Maka salah satu toolsnya adalah asosiasi atau analogi ya. Dia menganalogikan dengan pengalaman dia yang sebelumnya yang berbeda itu, misalnya dia sebelumnya adalah seorang pebisnis, tiba-tiba dia harus terjun dalam dunia politik. Maka cara dia menyelesaikan politik itu akan dia gunakan gitu loh. Tools yang akan dia gunakan itu adalah pengalaman dia sebelumnya sebagai seorang pebisnis. Orang yang hidup lama dalam bidang usaha dan lain sebagainya.
Nah, saya kira pada akhirnya akan dikembalikan kepada teman-teman ya. Saya kira tidak ada yang lebih hebat antara jurnalis dan spesialis. Tapi saya mengingatkan pada teman-teman semua bahwa hari ini ada sebuah tren yang mengajarkan kepada kita bahwa masalah-masalah yang akan kita hadapi tidak hanya dalam masalah kehidupan, tapi juga dalam masalah pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita itu cenderung menjadi atau bersifat wicked problem, sehingga kemudian mau tidak mau kita tidak hanya selesai ya, tidak menyerah dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kita selama ini, tetapi kita juga harus mau belajar bidang-bidang yang sebelumnya tidak pernah kita tengok ya, tidak pernah kita lirik. Kita perlu belajar bidang-bidang yang lain. Kenapa? Agar kita mampu untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi nantinya. Terima kasih.